Rina adalah seorang wanita yang belum lama ini mencoba berjualan tempura di warung kecilnya. Bapak, tumben banget Bapak kesini. Iya, tadi papa habis dari rumah ngambil barang yang ketinggalan. Nak ya, mbok ya kamu itu berhenti gitu jualan tempura gak jelas kayak gini. Gak jelas gimana toh Pak? Kamu jualan tempura itu kayak gitu tuh gak ada yang minat di sini loh. Daripada kamu itu buang-buang waktu dengan jualan tempura di warung kecil kayak begini, mending kamu itu nyari kerja kantoran atau nikah kek. Pak, aku kan udah bilang, aku tuh gak suka Pak kerja kantoran. Dan aku tuh belum siap Pak kalau harus nikah. Aku kan udah jelasin sama Bapak berkali-kali. Masalahnya nak, alasan kamu itu gak masuk akal. Padahal saking enaknya loh kalau kamu itu bisa kerja kantoran atau kemudian nikah. Kamu udah gak perlu jualan tempura gak jelas kayak begini. Apalah nak, kamu ini jadi bahan omongan orang-orang di sini. Bapak malu tahu dengerinnya. Perasaan ya Pak, alasan aku tuh udah jelas loh. Aku tuh gak mau kerja kantoran. Ya karena aku pengen buka usaha sendiri Pak. Dan aku belum siap nikah ya, karena aku juga masih terlalu muda Pak. Masalah aku jadi omongan orang-orang ya, udah Pak, biarin aja. Lagian ya, aku kan yang ngejalanin, bukan mereka. Jadi ya gak usah diambil pusing Pak. Kamu ini anak kebiasaan banget kalau dibilangin sama orang tua bantah terus. Ya mbok sekali-kali kamu itu nurut. Bapak itu pengen yang terbaik buat kamu loh. Maaf ya Pak, aku tuh bukannya mau bantah dan gak nurut sama Bapak. Cuma aku tuh pengen Pak menjalankan apa yang aku pengen, yaitu buka usaha jualan tempura. Dan juga ya Pak, aku kan buka usaha ini pakai tabunganku sendiri, sama sekali gak minta sama Bapak ataupun Ibu. Iya nak, Bapak itu tahu kok. Tapi ya setidaknya kamu cari usaha yang dilihat orang tuh wah gitu loh. Jangan usaha jualan tempura yang gak jelas. Biar orang kalau itu ngelihat usaha kamu itu bisa menghormati kamu gitu loh. Ya ampun Pak, aku tuh buka usaha bukan untuk dihormati, tapi buat bisa sukses dan menghasilkan uang sendiri. Masalah persepsi orang itu mah aku gak peduli Pak. Terserah kamu lah nak. Nak capek Bapak itu ngomongin kamu. Bapak itu gak mau tahu ya. Besok Bapak bakal carikan calon suami buat kamu aja lah. Ya udah, Bapak itu mau balik ke tempat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Bapak nih gimana sih? Aku kan udah bilang kalau aku tuh belum siap nikah. Ya udahlah, ntar kalau emang Bapak beneran nyariin calon suami buat aku bakal nolak secara halus. Mending sekarang aku lanjut goreng tempura dulu deh. Biar nanti kalau ada orang yang beli, gak perlu nunggu digoreng lagi deh. Sore harinya, Duh, kok udah nyampe sore kayak gini? Yang laku cuma sedikit ya? Padahal udah aku coba tawarin ke beberapa orang yang lewat. Tapi tetap aja. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bu Yanti kesini pasti mau beli jualan tempura saya ya? Nih, pede banget. Sorry ya, saya itu nggak minat beli jualan tempura punya kamu. Nggak menarik soalnya. Kelihatan nggak enak. Bu, jangan salah loh. Tempura buatan saya ini dijamin enak dan bikin lagi. Ibu mau coba dulu nggak? Saya kasih tester gratis loh Bu. Kamu ini jadi orang kok maksa banget ya. Saya bilang enggak ya enggak. Udah toh, mending kamu itu berhenti jualan aja. Loh, maksud ibu apa bilang kayak begitu? Ibu loh nggak punya hak sama sekali nyuruh-nyuruh saya berhenti jualan. Elah, mbok kamu itu ya pakai sopan santun gitu kalau ngomong sama orang yang lebih tua. Saya loh bilanginnya baik-baik, nggak usah nyolot begitu dong. Maaf ya Bu, saya kayak begini tuh karena ibu yang nyulut duluan. Loh, perasaan ya saya itu ngasih saran yang bagus buat kamu. Coba dong kamu lihat, warung tempura kamu ini udahlah kecil, jelek, kelihatan gak higienis lagi. Mana ya, tempura buatan kamu itu gak menarik sama sekali. Jadi ya daripada kamu buang-buang waktu jualan tempura di warung kayak begini ya, mending kamu berhenti jualan aja. Bu Yanti, kalau kesini cuma buat ngomong gak jelas, mending pergi aja deh. Wanita kurang ngajar, udah dikasih saran bagus malah ngusir. Tenang aja, saya bakal pergi kok. Saya juga gak kuat ya lama-lama di warung kamu ini yang bikin jijik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, salah aku sama tuh orang apa ya? Dia kok ngomong kayak begitu. Apalagi sampai nampar aku. Pipiku jadi panas kan sekarang. Udahlah, mending sekarang aku tutup dulu warungnya. Ini udah sore juga.
Rina pun kemudian menutup warungnya dan pulang ke rumah. Assalamualaikum, Rina pulang. Wih, bapak sama ibu lagi ngobrolin apa nih? Kok kelihatannya serius gitu? Waalaikumsalam. Kita itu lagi ngobrolin tentang perjodohan kamu. Kalau kamu nikahkan, kamu itu nggak perlu tuh jualan tempura di warung kecil itu lagi. Bener banget nak, apa kata bapak kamu itu? Kita itu nak sebagai orang tua kamu pengen yang terbaik buat kamu. Ya ampun pak, bu, harus berapa ratus kali sih aku jelasin ke kalian. Aku itu belum siap untuk menikah. Aku kan masih pengen terus buka usaha jualan tempura pak, bu. Duh Jana, nak, bu ya kamu tuh nurut apa yang dibilang sama orang tua. Jangan kerjaannya bantah terus. Bener banget tuh Bu. Kenapa ya anak kita itu sekarang jadi tukang bantah? Bapak aja tadi ya mau mencoba menasihati dia saat di warungnya, tapi malah dibantah terus. Astagfirullah Rina. Kamu ini mau jadi anak durhaka apa? Enggak lah bu. Mana mungkin Rina mau jadi anak durhaka. Rina tuh ya cuma pengen buka usaha tempura yang Rina suka. Emangnya salahnya apa coba? Salahnya adalah kamu itu udah tahu usaha jualan tempura itu nggak bapak dan ibu izinkan, tapi ya tetap kamu lakukan. Usaha jualan tempura itu bukan sesuatu yang bisa menghasilkan banyak uang, Nak. Pak, jualan tempura itu bisa menghasilkan banyak uang kok. Cuma ya sekarang emang Rina tuh kan baru banget buka usahanya. Jadi ya belum kelihatan hasilnya. Udahlah nak, kamu nih ndak usah kebanyakan alasan. Orang udah jelas-jelas loh, usaha kamu itu ndak bisa menghasilkan banyak uang. Pokoknya besok kamu harus nemuin calon suami kamu yang udah bapak dan ibu pilih. Bapak sama ibu kenapa maksa banget sih? Kalian tuh nggak membiarin aku melakukan apa yang aku suka. Gak adil banget deh. Nak, tunggu dulu. Ya ampun, gak ada sopan santunnya sama sekali. Asal pergi ketika lagi diomongin sama orang tuanya. Udahlah Bu, kayaknya emang kita ini harus cepet-cepet nikahin anak kita itu. Iya pak, bener banget. Takutnya tuh anak makin ngelawan dan memberontak. Keesokan harinya Rina pun kembali berjualan tempura seperti biasanya. Semoga hari ini jualan tempura aku bisa laris manis. Apa aku tawarin lagi ya sama orang-orang yang lewat? Siapa tahu gitu dengan aku nawarin ada orang yang tertarik. Pak, Bu, cobain yuk tempura jualan saya. Ada tester gratisnya loh. Mas, mau nyoba tempura jualan saya nggak? Nanti saya kasih tester gratis. Tempuranya ya mbak, boleh deh. Udah lama juga saya itu nggak makan tempura. Ini beneran ada tester gratisnya nih. Ada dong mas, sebentar ya saya ambilin dulu. Nah ini mas, tester tempura gratis buatan saya. Ya udah kalau gitu saya coba dulu ya mbak. Wah ternyata tempuranya enak banget mbak. Saya tuh baru ngerasain loh tempura seenak ini. Wah iya kan mas, alhamdulillah. Ya mbak beneran. Kalau gitu saya beli 5 bungkus tempuranya deh. Ya mbak ya, soalnya teman-teman saya juga pada suka. Apalagi dengan rasa yang seenak ini loh. Apa? Masnya mau beli 5 bungkus tempura saya? Yang bener mas, masnya lagi gak bercanda dan bohong kan? Ya enggak dong mbak, orang tempura buatan mbak itu jelas-jelas enak banget. Jadi ya saya beneran mau beli 5 bungkus tempura jualan mbak ini. Alhamdulillah, akhirnya ada yang beli banyak juga. Kalau gitu tunggu sebentar ya mas, saya bungkusin dulu tempuranya. Iya ya mbak, silahkan. Agak cepetan ya mbak, soalnya habis ini saya langsung mau berangkat ke kantor. Iya mas, siap. Nah ini mas, 5 bungkus tempura yang mas pesen. Walah, iya ya mbak, ini uangnya makasih ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Iya mas, terima kasih kembali ya. Ya ampun, aku seneng banget deh ada yang beli tempura aku 5 bungkus. Semoga nanti jualan tempura aku makin laris. Ini bapak kok tiba-tiba nelpon. Ada apa ya? Bukannya jam segini itu bapak lagi kerja. Tapi ya udahlah, aku angkat dulu. Siapa tahu penting kan? Halo, assalamualaikum pak. Ada apa? Nak, kamu sekarang pulang terus dandan yang cantik ya. Soalnya ini calon suami kamu yang bapak dan ibu pilih udah datang ke rumah. Loh, bapak sama ibu beneran apa nyariin calon suami buat aku? Ya iyalah, kamu pikir bapak sama ibu itu bercanda apa? Udah gak usah kelamaan. Sekarang kamu itu langsung pulang ya. Terus dandan yang cantik. Nanti dibantuin ibu. Tapi ya nanti kamu pulangnya lewat pintu belakang ya. Soalnya gak enak ntar dilihat sama calon suami kamu.
Tapi Pak, aku tuh belum siap nikah. Please lah, ngertiin aku sekali ini aja. Kamu ini ya nggak usah aneh-aneh ngapa. Bapak sama ibu loh sudah susah-susah mencarikan kamu itu calon suami yang kaya raya. Bapak jamin kalau kamu itu nikah sama pilihan bapak itu dan hidup kamu itu bakal enak, nggak perlu jualan tempura yang nggak jelas lagi. Pak, aku tuh sekarang belum kepikiran sama sekali untuk menikah. Dan juga ya Pak, aku pengen gitu terus ngembangin usaha aku ini sampai bisa benar-benar bisa sukses. Jadi aku mohon Pak, batalin aja perjodohannya. Enak banget ya mulut kamu itu ngomong kayak begitu. Udah, nggak usah kebanyakan drama. Cepetan pulang atau bapak seret kamu dari warung tempura kamu yang nggak jelas itu. Astagfirullah, Bapak kok jahat banget sih? Nak, bapak itu sama ibu itu melakukan hal kayak gini demi kebaikan kamu loh. Supaya kamu itu nggak jualan tempura lagi dan bikin malu keluarga. Pak, jualan tempura itu nggak bikin malu sama sekali. Masih berani kamu itu ya bantah omongan bapak. Kan bapak itu udah bilang nggak usah kebanyakan drama. Cepet pulang lewat belakang, terus dandan yang cantik. Bapak tunggu ya dalam waktu 10 menit. Kamu harus udah pulang atau enggak bapak ke situ dan seret kamu secara paksa. Rina pun kemudian pulang, namun bukannya ia lewat belakang, tapi ia sengaja lewat depan dan langsung menemui calon suami yang dipilihkan oleh orang tuanya. Assalamualaikum, Rina pulang. Walah, jadi kamu toh calon suami yang udah dipilihin sama orang tua aku. Aku minta maaf banget ya, tapi sekarang aku belum siap untuk menikah. Loh, apa-apa ini nih? Bukannya orang tua kamu bilang ya kalau kamu itu udah siap banget buat nikah. Dan bisa nggak sih kamu itu berpenampilan yang menarik gitu? Kalau tahu gini mah males banget aku dijodohin sama wanita kayak kamu. Dasar anak yang nggak tahu diri kamu. Kan tadi sudah ditelepon, bapak udah bilang kamu lewat belakang. Terus siap-siap dulu dandan yang cantik. Pak, cukup ya. Aku tuh nggak mau dipaksa-paksa lagi. Aku kan udah bilang berkali-kali, aku tuh belum siap nikah. Aku tuh pengen ngembangin usaha aku jualan tempura. Ya ampun, ternyata keluarga ini bermasalah ya. Dan apa kamu bilang kamu itu penjual tempura? Nggak sudi banget aku nikah sama kamu. Sudahlah Pak Bu, saya itu batalkan perjodohan ini. Permisi. Dujan, nak Teguh, tunggu. Ya ampun Rina. Kamu ini kok berani-beraninya sih ngelakuin hal kayak begitu? Kamu ini ya memang mau jadi anak durhaka. Pak, gimana ini? Padahal si Teguh itu udah bagus banget dan kaya raya loh untuk jadi suaminya si Rina. Nak, jujur ya bapak sama ibu itu sudah kecewa banget sama kamu. Udahlah Bu, mending sekarang kita itu nggak usah ngurusin anak ini lagi. Astagfirullah Pak, Bu, maafin Rina. Rina gak bermaksud untuk buat Bapak dan Ibu sakit hati. Rina tuh cuma pengen Pak, Bu, buka usaha dulu. Kenapa Bapak dan Ibu maksa banget sih nyuruh Rina nikah? Dasar kamu ya, anak ndak tahu diri. Udah, mending sekarang kamu pergi aja dari rumah ini. Kamu itu bukan anak Bapak dan Ibu lagi. Ya nak, mending kamu itu pergi deh dari rumah ini. Bapak sama ibu udah muak banget sama kamu. Pak, Bu, Rina mohon jangan usir Rina. Maafin Rina, Pak, Bu. Kasih Rina kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semuanya. Udah nggak ada yang perlu diperbaiki nak. Jelas-jelas kamu itu sudah melawan sama orang tua kamu. Bener banget tuh apa yang dibilang sama Bapak. Udah, gak usah kebanyakan drama. Sekarang pergi dari sini. Kamu itu bukan anak kami lagi. Rina pun diusir dari rumah orang tuanya. Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di warung jualan tempura miliknya. Astagfirullah, kenapa semuanya jadi begini ya? Aku gak nyangka banget deh, Bapak sama Ibu tega ngusir aku dari rumah. Padahal kan aku cuma pengen terus usaha jualan tempura dan belum mau nikah. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Semuanya udah terjadi, aku harus coba untuk ikhlas. Walaupun kayak gitu, aku gak boleh nyerah. Aku harus tetap berusaha jualan tempura ini sampai sukses supaya aku bisa buktiin sama Bapak dan Ibu. Dan juga sama semua orang yang udah ngeremehin aku. Permisi Mbak. Iya Mas. Loh, Masnya bukannya yang pas itu beli tempura saya 5 bungkus ya? Iya Mbak, bener banget. Kenalin nama saya itu Rangga. Kalau nama Mbaknya siapa nih? Oh alah, iya Mas Rangga. Kenalin, nama saya Rina. Ngomong-ngomong, Mas Rangga balik lagi ke sini mau beli tempura lagi kah? Iya dong Mbak, asal Mbak tahu ya, pas saya itu beli tempura punya Mbak itu teman-teman saya itu pada suka banget loh. Cuma karena jarak warung tempura Mbak ini dari kantor saya itu jauh, jadi mereka itu pada males mau beli. Ya ampun, jadi begitu ya Mas. Saya seneng banget deh kalau misalnya tempura saya disukain sama teman-teman Mas. Ya pasti suka lah Mbak. Soalnya tempura Mbak Rina ini enak banget. Makanya deh saya itu jauh-jauh dari kantor ke sini buat borong tempura Mbak. Wah, yang bener Mas. Alhamdulillah. Ya Mbak, soalnya teman-teman kantor saya itu pada pesan semua.
Kalau gitu bungkus aja ya Mbak semuanya tempura yang ada di warung Mbak ini. Iya ya mas, sebentar ya, saya bungkusin semuanya. Nah ini mas, semua tempuranya. Ya ampun ternyata nggak begitu banyak ya Mbak. Besok saya boleh nggak pesen lagi yang banyak itu? Soalnya kemarin saudara-saudara saya juga pada suka sama tempura Mbaknya ini. Boleh banget dong mas, tapi emangnya nggak apa-apa mas? Mas jauh-jauh ke sini cuma buat beli tempura. Iya juga sih. Gimana kalau Mbak itu open delivery aja Mbak? Sama buat konsep jualannya yang jadi all you can eat gitu. Itu lagi rame banget loh Mbak peminatnya. Wah iya juga ya mas, saya nggak kepikiran sampai situ loh. Makasih banget loh mas atas sarannya. Besok saya bakal buat tempura yang banyak sekaligus open delivery supaya masnya nggak perlu jauh-jauh lagi ke sini. Dan pastinya nanti saya ubah mas konsep jualan tempura saya jadi all you can eat. Ya Mbak terima kasih kembali. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Sejak saat itu penjualan tempura milik Rina pun semakin laris manis. Ia pun dengan mudah meraup keuntungan yang sangat besar. Alhamdulillah, aku nggak nyangka banget deh. Sejak aku open delivery dan ubah konsep jualannya jadi all you can eat, penjualan tempuraku jadi laris manis dan sukses besar. Mana viral juga lagi. Seneng banget deh rasanya. Bahkan orang-orang sini juga pada suka banget sama tempura jualan aku. Syukurlah semua usahaku selama ini nggak sia-sia. Apalagi sekarang aku bisa meraup banyak keuntungan. Aku jadi pengen deh buka cabang tempura yang banyak. Tapi kayaknya aku perbesar dulu nggak sih warung tempura aku yang ada di sini. Nah setelah itu baru deh aku bakal buka cabang yang banyak. Tiba-tiba Bu Yanti datang. Ada Bu Yanti. Ada apa nih datang ke sini? Jangan-jangan ibu mau meremehkan dan menghina jualan tempura saya lagi ya? Ya ampun Rina, kamu tuh nggak boleh seuzon kayak begitu, nggak baik loh. Saya itu kesini mau beli tempura kamu, soalnya anak saya minta beliin. Walah, jadi anak ibu minta beliin. Mana nih yang bilang katanya tempura saya itu nggak menarik? Nyatanya loh, anak ibu suka kan sama tempura saya dan minta beliin. Udahlah Rina, omongan saya yang kemarin itu lupain aja. Ngomong-ngomong, boleh nggak nih saya dapat tempura gratis? Kita ini kan tetanggaan, Bu ya kamu tuh jangan pelit. Duh maaf banget ya Bu, saya tuh nggak bisa ngasih tempura gratis. Saya itu kan jualan. Apalagi setelah ibu itu dulu menghina dan meremehkan jualan saya. Kamu ini jadi orang kok pelit banget sih Rina. Bu, saya itu bukannya pelit, cuma ya logika aja lah Bu. Saya itu jualan Bu, bukan sedekah. Yang saya kasih itu tester gratis doang, bukan semuanya gratis. Alah, bilang aja kamu tuh pelit. Padahal kan sama tetangga sendiri. Kok kayak begitu sih? Ya udah deh, saya beli tempuranya 1 bungkus. Ya ampun, ibu ini aneh banget ya. Dulu aja hina-hina tempura saya menjijikan lah, gak menarik lah. Giliran sekarang minta gratisan. Mana kalau gak boleh ngomongin pelit lagi. Dan akhirnya beli juga kan. Ya walaupun cuma sebungkus. Ya udah ya Bu, sebentar saya bungkusin dulu. Lama-kelamaan usaha jualan tempura Rina benar-benar sangat sukses. Ia pun berhasil membuka cabang jualan tempuranya di mana-mana. Sementara itu, Pak, tahu dak? Sekarang ya usaha jualan tempuranya si Rina itu sukses besar loh. Mana dia juga udah buka cabang di mana-mana. Emang iya Bu, ini beneran nggak? Ibu nggak lagi bohong kan atau bercanda? Masa sih cuma jualan tempura bisa sukses dan buka cabang di mana-mana? Iya Pak, beneran. Bapak ini gimana sih? Emangnya Bapak ndak lihat apa? Kan biasanya Bapak itu kalau berangkat kerja lewat warung tempuranya si Rina, itu warungnya udah besar banget loh Pak. Enggak Bu, sejak kita itu ngusir Rina, itu Bapak itu nggak pernah lewat warung tempura punya Rina itu lagi. Soalnya Bapak sebel. Tapi Bu, rasanya Bapak itu nggak percaya deh kalau si Rina itu bisa sesukses ini. Bapak ini ndak percayaan banget sih. Nih, Ibu ada foto-fotonya loh, warung dia yang udah besar dan beberapa cabangnya yang udah ada di mana-mana. Wah gila, ternyata beneran Bu. Kalau udah melihat ini sih Bapak itu langsung percaya. Itu anak nggak tahu diri banget sih. Kok dia itu nggak ngasih kita atau gimana gitu. Kita kan orang tua dia Bu. Nah itu dia Pak. Walaupun kita udah ngusir dia kan, tetap aja Pak, kita itu udah berjasa atas hidupnya. Kita kan orang tuanya. Entar kita samperin aja Pak langsung. Kita minta jatah kita sebagai orang tua. Iya Bu, Bapak setuju. Ibu nyium kayak bau kebakar dan gosong gitu nggak sih Bu? Iya Pak, Ibu juga nyium. Astagfirullah Pak, Ibu baru inget kalau Ibu tadi goreng ikan lupa matiin kompor.
Ya ampun ibu, ini gimana sih? Astagfirullah bu, itu dapurnya udah kebakar sebagian. Mana apinya udah nyebar kemana-mana lagi. Ayo bu, kita cepet keluar, ntar ada yang mati kebakar lagi. Duh Pak, tapi barang-barang berharga kita dan uang kita nanti bisa kebakar kalau ndak kita selamatin. Udahlah bu, itu masalah belakangan, kita harus selamatin nyawa kita dulu. Akhirnya rumah Bu Rida dan Pak Ferdi pun habis terbakar. Sejak saat itu mereka hidup dalam kemiskinan. Dan di lain sisi, Alhamdulillah, penjualan tempura aku di semua cabang laris manis seperti biasa. Aku jadi pengen buka cabang yang lebih banyak lagi deh. Tapi sebelum itu aku pengen gitu sedekah sama bangun sekolah khusus buat anak-anak miskin. Ya udahlah, besok aku pikirin lagi. Sekarang kan aku ada jadwal gitu buat ngecek salah satu cabang jualan tempura aku yang ada di luar kota. Enaknya keluar kota pakai mobil apa ya? Aku pilih mobil yang paling nyaman aja deh. Astagfirullah, kok aku tiba-tiba gak enak gitu ya perasaannya. Kepikiran bapak dan ibu. Kira-kira kabar mereka gimana ya sekarang? Mereka sama sekali udah gak peduli dan gak pernah nengokin aku lagi sejak mereka ngusir aku. Biarin aja lah, ngapain aku mikirin mereka? Mereka aja sama sekali gak mikirin aku. Rina pun pergi keluar kota untuk mengecek cabang jualan tempuranya di sana. Bu, ini beneran tempat jualan tempura anak kita itu kan? Ternyata emang udah besar banget ya, sesuai yang ibu kasih tahu pas itu. Ya iyalah Pak, tapi kok tempat jualan tempura Rina yang ini tutup ya? Duh, Pak gimana ini? Mana ibu udah lapar banget. Iya nih bu, apa jangan-jangan Rina itu lagi gak jaga tempat jualannya yang ini ya? Ini jadinya nasib kita gimana Pak? Kita loh udah gak punya apa-apa lagi. Sejak rumah kita kebakaran, mau nelpon si Rina juga, kita udah ndak punya nomor teleponnya. Nah itu dia bu, giliran kita samperin ke tempat jualan tempuranya, yang ada di sini malah tutup. Apa jangan-jangan ini semua azab ya bu buat kita karena telah berbuat jahat sama anak kita sendiri? Duh Jan, kayaknya iya deh Pak. Ibu nyesel banget deh udah berbuat jahat sama Rina, bahkan sampai mengusir dia dari rumah. Betul bu, sekarang kita itu harus hidup dalam kemiskinan. Pak Ferdi dan Bu Rida pun sangat menyesal telah berbuat jahat dengan Rina, sedangkan Rina makin sukses dengan cabang jualan tempuranya yang sudah sangat banyak.